Neng Sri. Neng Sri. Sambil ngopi ya Pak, belum mulai. Iya boleh. Boleh aja. I love you, boy. Love you, Umi. Can you eat so much? I love you so much. Can you eat so much? Uminya mau belajar dulu, Dek. I love you, dong. Can you makan sepatu? I love you, guys. Kamu masih menyimak aku. Thank you. Ya, sudah siap semuanya. Belum, Pak. Baru berdua. Berdua. Ya. Kemana semua? Kepada. Neng Sri. Neng. Biasanya sama Neng Sri Pak yang mengingatkan teman-teman. Neng. Minta tolong Ya. teman-teman Neng. Iya, Neng siap. Sri. Ya, di screenshot we. Teh. Ya. Sudah, Ya, Pak. sudah siap semuanya. Bentar ya, Pak. Saya ingatkan lagi. Ya, callingnya aja. Kumpulkan semuanya dulu. Aluka teh nopi ya, Pi? Bagaimana? Ngopi. Aluka, Boleh. Prof, ada yang Iya, Ini- nanti dulu. Suaranya putus. Diganti dulu. Ganti dulu. Bentar. Agak putus-putus suaranya. Oh iya Pak, jaringannya jelek. Oh begitu. Ibu Nenden saya jadiin co-host ya Bu, bila Ibu nanti ada perlu searching atau apa. Boleh, boleh, Kang. Mangga-mangga. Oh, Terus- apa dimulai aja, Kang? Biasanya Bapak mau membahas tentang apa? Iya, Tugas iya. kemarin nanti dipanggil satu persatu. Gitu. Iya boleh. Boleh. Boleh, mangga kok Kang Aiman dipandu dimulai aja. Baik, Tapi saya yang madu ini Pak, Prof, punten deh sama Ibu. Jadi, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini bila syaidah ila anta maqsudi wa lakal maqsudi atin mahabbatakum wa rifataka. Ya, alhamdulillah kita puji syukur masih diberi kesehatan dan kesempatan, dan di siang hari ini alhamdulillah sudah bersama guru kami, guru kita bersama Prof. Ahmad Mansur Sianegara sudah berkenan, dan di siang ini perkuliahan kita lanjutkan seperti biasa, dan tadi ini direkod atau direkam agar kami bisa belajar lagi Prof, bisa diperdalam di rumah, dan ini momen yang baik untuk kita bersama Prof agar bisa dipelajari di rumah lagi. Nah, untuk mempersingkat waktu kita izin info Prof, kita ada Nopi, ada Pak Arif, ada Ceneng Sri sama saya. Ini baru ada 5 mahasiswanya Prof, baru ada 5 orang. Ya. kemana semuanya? Ini tadi baru kuliah Prof, baru selesai kuliah isu kontemporer. Tadi dari jam 10 sampai jam 12. Mungkin masih pada istirahat. Tapi di grup sudah kita informasikan Prof. Mangga kepada guru kami waktu dan tempatnya persilakan Prof. Pak Sony sudah hadir juga.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa mawala. Saudara-saudara semua dari mahasiswa program sejarah dan peradaban Islam ini. Kemarin kita mengadakan jumpa. Kemudian saya perintahkan pada akhirnya untuk membuat laporan. Nampaknya karena tidak perintah itu untuk diawalkan, tetapi pada akhirnya maka lalu bermacam-macam apa yang disampaikan dalam bentuk cetak. Begini maksud saya, pertemuan pertama itu. Saya pernah tanya kepada seorang mahasiswa dari peternakan, kenapa Pak Harto itu menamakan tempat pengumpulan binatang atau sapi-sapi dan kerbau yang sayanginya itu dinamakan topa. Mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di pendidikan, saya tanya apa arti kurikulum. Ternyata juga tidak tahu kurikulum itu bahasa Latin apa artinya. Nah, karena tidak mengerti, maka saya lalu punya pendapat bahwa untuk bicara yang pertama dalam pertemuan pertama itu, kita harus mengerti masalah istilah atau terminologinya. Nah, apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari, itu istilahnya sejarah. Nah, kenapa ada istilah sejarah? Padahal ilmu-ilmu yang lain itu adalah menggunakan istilah logi kan. Jadi kalau antropologi, sosiologi, psikologi gitu, semuanya itu menggunakan kata logi, tapi pas sejarah tidak. Jadi apa yang akan saya bicarakan hari ini juga adalah mengulang yang kemarin. Kita membicarakan masalah istilah sejarah itu. Karena kita studi tentang ilmu sejarah ini, maka kita harus tahu istilah sejarah itu kenapa tidak dari bahasa Latin, tetapi menggunakan bahasa Arab. Ini yang harus Anda perhatikan. Sekali lagi, kenapa mata kuliah atau prodi yang kita kaji ini istilahnya itu sejarah. Istilah itu adalah terminologi. Terminologi atau istilah itu nama. Jadi setiap ilmu itu punya nama. Nah, kebetulan namanya ini sejarah. Dan sejarah itu bukan dari bahasa Latin, bukan bahasa Yunani, tetapi adalah bahasa yang disebut dari bahasa Arab. Nah, timbullah pertanyaan, kenapa? Mengapa? Gitu. Ada satu istilah ilmu, semuanya itu menggunakan bahasa Latin, tapi pas yang akan kita studi ini, ternyata menggunakan bahasa Arab. Begini jawabnya. Di Indonesia ini, sebelum ada istilah sejarah, bangsa Indonesia itu sebagai bangsa yang mempunyai kesadaran bersejarah yang tinggi. Mencintai apa yang pernah terjadi, maka dituliskan. Nah, setiap wilayah itu, setiap daerah budaya itu beda-beda namanya.
Umpama kita melihat ada istilah namanya tambo, bukan tambu ya, ada yang menulis tambu kemarin itu TAMBO, tambo, tambo Minang. Tambo itu kalau diterjemahkan apa artinya? Sejarah. Gitu. Kemudian ada hikayat Hang Tuah. Hikayat itu juga sejarah. Kemudian kalau orang Jawa nyebutnya babat tanah Jawi, itu juga babat itu juga sejarah. Kalau ada babat tanah Sunda juga itu merupakan sejarah. Kalau ada sajaroh pamijahan, itu sajaroh itu juga dijadikan, diindonesia-sikan menjadi sejarah. Ada lagi kalau di kalangan pesantren tidak menggunakan istilah sejarah, tetapi menggunakan tarikh. Nah, tarikh ini semua tarikh Rasulullah, tarikh Khulafaur Rasyidin. Nah, tarikh ini juga kalangan yang lain itu ada menggunakan istilah silsilah. Itu sebenarnya juga sejarah, tapi urutan nama dari keturunan-keturunan. Yang berikutnya juga kita menemukan istilah khobar. Itu hanya berita. Itu juga mengisahkan sesuatu yang pernah terjadi di masa lalu. Juga sejarah. Dan kemudian di kalangan-kalangan yang mendapatkan pendidikan dari barat, maka tidak menggunakan istilah sejarah, tapi menggunakan kata history. History itu dari bahasa Latin, historia. Historia itu dari Yunani, dari Yunani yang itu sama, artinya sejarah. Lalu orang Belanda itu menggunakan istilah geschiedenis. Geschiedenis itu juga sejarah. Kemudian ada istilah yang disebutnya Geschichte, itu Jerman, itu juga sejarah. Lalu l'histoire itu ada Perancis. Anda harus bisa beda-bedakan, tetapi dalam yang saya baca di sini, yang Bapak baca di sini, itu agak kacau sekali. Mestinya harus didata kembali. Nah, dengan adanya, sekali lagi, dengan adanya banyak istilah itu, maka setelah proklamasi 1745 atau tanggal 9 Ramadan 1364, hari Jumat lagi kita merdeka, maka setelah merdeka itu kita semuanya oleh pemerintah diupayakan perlu adanya satu istilah saja. Bagaimana itu? Tetapi menggunakan satu istilah dan kemudian semuanya mengerti bahwa itu adalah yang disebut tambu, yang disebut hikayat, yang disebut tarikh, dan segala macam, yang beda-beda itu, maka diistilahkan yang namanya sejarah. Nah, kalau kita tanya dari mana dapatnya istilah sejarah itu, bahasa apa yang dipakai, maka bahasa yang kita gunakan dengan istilah sejarah itu dari bahasa Arab, yaitu sajaroh. Sajaroh itu apa arti yang literal atau arti yang sebenarnya itu? Artinya sebenarnya itu pohon. Nah, inilah kita lalu setelah kita menyepakati kemana istilah itu menjadi istilah sejarah, maka timbul pertanyaan, mengapa
sejarah itu dijadikan satu ilmu yang bicara tentang perkembangan perubahan masyarakat ataupun negara, itu lalu digunakan dengan istilah sejarah itu. Sejarah itu perubahan. Maka setelah saya itu bicara, setelah Bapak itu bicara tentang hal istilah-istilah itu, maka saya menjelaskan tentang hal sejarah. Sekali lagi, nanti saudara bisa bertanya pada saya. Tanya itu adalah nanti. Jadi yang kita bicarakan pada detik ini, itu adalah yang pertama terminologi atau istilah atau nama. Jadi kita harus mengerti apa yang dimaksud dengan sejarah itu. Apa sebabnya ada istilah sejarah itu? Ternyata kita itu di Indonesia ini terjadi banyak suku-suku bangsa, dan suku-suku bangsa itu sudah punya istilah masing-masing. Dan karena adanya istilah yang beda-beda, yang pengertiannya adalah sama, maka dicari kesamaannya dengan istilah apa yang tepat. Maka pada waktu itu pemerintah menetapkan, yang disebut pemerintah itu adalah waktu itu namanya PDK. P dan K itu pendidikan dan kebudayaan. Lalu Menteri PDK itu memutuskan adanya kesamaan istilah. Di antara yang banyak itu dipilih adalah sejarah. Itu istilahnya. Asalnya bahasa Arab, yaitu syajaroh. Nah, setelah Bapak itu menerangkan tentang hal istilah sejarah asalnya, mengapa, maka lalu saya menjelaskan tentang berikutnya. Mengapa pohon dijadikan simbol? Mengapa simbolnya itu pohon? Padahal isinya itu cerita atau kisah yang membicarakan tentang Neng Sri di mute, Neng. Oke. Ya. Enggak, Prof. Ya, perubahan. Jadi sejarah itu tentang perubahan, change, perubahan. Intinya itu. Nah, mengapa manusia yang berubah tapi simbolnya pohon? Maka harus kita mengerti bahwa manusia ini sama dengan pohon. Apa kesamaannya? Kesamaannya adalah asalnya pohon yang besar itu berasal dari biji yang kecil. Nah, kalau manusia yang besar ini, itu Herman, itu yang besar itu dulunya kecil sekali. Nah, biji manusia itu dinamakan nutfah dalam bahasa Arab. Dalam bahasa teknologi atau terminologi dari kedokteran disebutnya sperma. Gitu. Nah, sperma ini juga kecil. Itu ada ekornya, itu ada badannya, ada kepalanya. Ekornya itu 50 mikron ukurannya. Dan 5 mikron untuk badannya, kepalanya juga 5 mikron. Kalau kita jumlah 50 tambah 5 tambah 5, maka sperma itu atau nutfah itu besarnya hanya 60 mikron. Kalau 60 mikron itu berapa sebenarnya? 60 mikron itu 60 per sejuta kali 1 mili.
Jadi Bung Eman Herman ini, ya, kelihatannya kan gede sekarang ini, besar itu. Itu sebenarnya hanya awalnya sebesar yang dinamakan 60 mikron itu 60 per sejuta kali 1 mili. Herman ini mula-mulanya 1 mili aja dibagi sejuta. Gitu. Bagaimana bayangan Anda, itu Bung Herman ini, kalau melihat ada rambut di belah 7, katanya sudah kecil. Tapi Quran membicarakan itu lebih kecil lagi. Itu dari 1 mili bagi sejuta, masya Allah, hebatnya kecilnya itu. Nah, karena sama-sama mula-mula kecil, kalau pohon itu wow, yang dinamakan pohon yang rindang. Nah, manusia juga begitu. Herman ini akan bergelar profesor, gitu. Ada doktornya, gitu. Ada gelar apa lagi, MAG-nya, gitu. Perubahan-perubahan yang tadinya sekecil yang tiada kita bisa baca dengan mata terbuka, dengan mata telanjang, tanpa ada alat, sekarang menjadi besar seperti sekarang. Gitu. Nah, perubahan-perubahan yang demikian ini dianalogkan seperti pohon, gitu. Maka ilmu tentang perubahan kehidupan kemanusiaan tidak hanya merubah dirinya sendiri, tetapi juga merubah lingkungannya, masyarakatnya, negaranya, bangsanya, gitu. Maka kisah yang demikian ini bukan disebut lagi tarikh, maaf, saya bukan menghina pesantren, tidak lagi disebut dengan hikayat, nggak disebut lagi seperti riwayat, tidak disebut lagi hal yang demikian itu tidak disebut lagi dengan tambu, tidak disebut lagi seperti orang Jawa nyebutnya babat tanah Jawi, gitu. Tidak lagi seperti sajaroh pamijahan. Lalu semuanya diindonesiasikan. Kata bahasa Arab yang bunyinya sajaroh diubah menjadi sejarah. Indonesia selalu mengubah. Kalau A, bahasa Arab berubah menjadi E. Maaf, kita seperti Makkah. Itu orang Indonesia nyebutnya Mekah. Madinah menjadi Medina. Nah, ini perubahan-perubahan bunyi. Tapi yang penting bahwa sejarah itu satu istilah serapan. Serapan itu bukan sarapan. Tidak lagi. Serapan itu adalah kita mengambil dari bahasa asing menjadi bahasa kita. Istilahnya, terminologinya itu kita jadikan menjadi bahasa Indonesia, asalnya dari bahasa asing, maka itu diistilahi dengan serapan. Nah, ini ketika kita sudah mengatakan bahwa sejarah itu pohon, maka ingatan kita bukan yang mengistilahkan pohon itu adalah manusia abad 20 ini saja. Gitu. Ternyata itu berdasar pada penggunaan istilah di zaman para wali. Kalau kita melihat wayang, gitu, wayang itu pasti ada gunungan. Gitu. Di tengah gunungan itu ada gambar rumah. Di samping rumah itu ada semacam penjaganya, 2 kanan kiri, dan kemudian di atas rumah itu ada pohonnya. Nah, pohon di atas rumah itu, di dalam gunung itu, gunungan, maka itu disebutnya itu gunungan itu simbol daripada di antara hal-hal yang kecil
Maka yang besar itu gambarnya ada gunung. Maka gunung ini di tengahnya ada rumah. Rumah itu simbol Ka'bah. Nah, kanan kirinya itu penjaga. Penjaga Ka'bah itu. Dan kemudian di atasnya itu pohon. Pohon itu namanya Sajaratul Hayyin. Sajaratul Hayyin itu artinya pohon kehidupan. Nah, kemudian di dalam ranting-ranting pohon itu ada macannya, ada bantengnya, ada binatang yang lainnya. Nah, itu adalah gambaran tentang adanya nafsu manusia. Nafsu manusia itu dalam istilah Islam itu ada 4 kan, nafsu lawamah, amaroh, itu 2 ini negatif. Lalu ada lagi 2 lagi yang positif, yaitu yang dinamakan amaroh, lawamah, lalu sofiyah, mutmainah. Itu nafsu. Nah, maka nafsu itu digambarkan seperti gambar binatang itu. Nah, itu lalu sang dalang itu kalau akan mulai pasti menggetarkan itu, dan dia cerita apa yang akan diwayangkan pada detik itu. Jadi pada hari itu sang dalang akan mengambil cerita apa. Nah, itu ada sinopsis, ada ringkasan cerita, itu sambil digetarkan. Nah, kemudian yang akan dilakukan itu sebelah kanan itu 5, yang 5 itu adalah pendawa atau pandawa. Kemudian sebelah kiri namanya kurawa. Nah, 5 dengan 100. Kalau sebelah kanan, itu siapa saja yang dipegang oleh dalang di dalam pertarungan itu pasti menang. Sebelah kiri pasti kalah. Itu kenapa kok kalah? Kenapa menang? Maka jawab sang dalang itu karena pegang kalimah syahadah. Nah, kalimah syahadah ini adalah juga simbol, tidak disebut dengan kalimah syahadat, tapi kalimah hanya hilang. Itu mesti kan kalimah, lalu hanya hilang, lalu lalu yang hanya juga hilang, lalu kalimah sada. Itu sebenarnya kalimah syahadat. Karena para wali yang membuat itu sebagai media informasi, maka lalu tidak digambarkan dengan seperti manusia sebenarnya, karena nanti disembah. Gitu. Ini keterangan lebih lanjut. Nah, kalau saya hentikan tentang hal wayang di sini, maka kembali kepada istilah yang pertama yang kita bicarakan tadi, istilah sejarah yang dari bahasa Arab itu pada zaman sebelum proklamasi sudah dipakai oleh para dalang, yaitu dengan adanya wayang, di tengah-tengahnya ada gunung. Gunung itu yang dinamakan simbol dari perubahan kemanusiaan ini. Dari kecil sampai menjadi besar. Dan kenapa menang di dalam perjalanan hidupnya? Itu karena disimbolkan adanya satu kelompok yang hanya, walaupun hanya 5, tapi menang pada perjalanan sejarahnya karena megang kalimat syahadat. Itu badannya kurus-kurus semuanya, seolah begitu. Lalu wayang yang sebelah kiri itu berbadan besar-besar semuanya, tapi kalah karena tidak memiliki kalimat syahadat. Ini sebab saya ini masalah peristilahan, berhenti sampai sini dulu. Lalu saya lanjutkan.
Jadi kuliah yang kemarin, pertama sekali lagi saya bicara tentang terminologi. Saya bicara tentang istilah. Kalau tidak mengerti istilah itu nama ilmu yang kita studi itu adalah sejarah. Nah, timbul pertanyaan, kenapa arti sejarah itu pohon? Dan dari mana bahasa sejarah itu? Dari bahasa Arab. Apakah itu menjadi bukan ilmu karena tidak ada loginya? Kalau kita psikologi itu ilmu kejiwaan atau ilmu tentang perubahan mental. Itu disebutnya psikologi. Antropologi itu antropos manusia, cerita tentang kemanusiaan. Lalu sosiologi, sosius itu adalah masyarakat. Jadi kita harus mengerti setiap ilmu itu pakai logi-logi. Kecuali yang bukan ilmu itu adalah kalau kita bertemu dengan orang-orang yang menyukai apa bintangmu, Aries, apa bintangmu, itu Gemini, itu bukan loginya, bukan ilmu. Itu. Jadi ilmu perbintangan itu yang demikian bukan menggunakan ilmu. Jadi kita kalau ada istilah tidak semuanya ilmu itu adalah dengan logi, dengan logi itu sudah adalah ilmu. Logos itu pikiran. Gitu. Walaupun sejarah tidak menggunakan istilah logi, tetapi tetap sejarah itu ilmu. Kalau sudah mengerti, maka saya maju ke depan lagi, menambah lagi pengertiannya. Sejarah yang kita lihat ini, buku Api Sejarah. Ini isinya kisahnya, gitu, yang ditulis. Gitu. Ini tulisan tentang apa? Tentang satu peristiwa. Maka kalau kita bicara history, itu ada dua pengertian. Kalau kita bicara sejarah, ada dua pengertian. Yang pertama, sejarah sebagai peristiwa. Jadi, Bung Neng Sri, Bung Herman, lalu Neng Sri itu semuanya ini, itu Sony Sadono, ini adalah pelaku-pelakunya kan. Gitu. Yang sedang kita alami ini, itu dinamakan history as actually happened. Nah, ini ada yang menulis happen itu tidak pakai ed, jadi happen saja. Itu happened, gitu. Ini kita nanti ketemu pada waktu mungkin minggu depan kita akan ketemu face to face karena sekarang sudah dibolehkan di warung-warung makan bersama di dalam warung, maka sekarang kuliah juga dibolehkan insya Allah. Maka saya akan datang face to face, bertatap muka, nanti akan saya tuliskan di papan tulis, maka bukan bahasa dengar, tapi nanti akan Anda bisa membaca tulisan-tulisan itu. Jadi sejarah yang sedang kita alami, Neng Sri, lalu Nenden, lalu Sony Sadono, semuanya ini, itu sedang berkumpul sini, Eman Hermawan, ini sedang membuat sejarah. Ini. Nah, hal yang sedang kita alami ini, history as actually happened. Seperti yang sedang kita alami. Benar-benar. Nah, kalau sudah menjadi buku ini, jadi kalau sudah menjadi buku seperti ini, itu bukan history as actually happened. Sejarah yang pernah terjadi itu kita tuliskan.
Nah, tulisan-tulisan tentang sejarah itu, peristiwa yang terjadi itu dinamakan history as written. Itu sejarah sebagai tulisan. Tapi juga disebutkan history as record. Record itu rekaman. Gitu. Tadi kan Bapak minta izin untuk direkam. Ya boleh. Gitu. Pelajari. Nah, Anda tidak menulis sekarang ini, tapi merekam. Nah itu pekerjaan saudara itu history as record. Gitu. Kalau Anda tulis, maka history as written. Apa yang Anda tulis, apa yang Anda rekam, peristiwa sejarah. Jadi kalau kita tadi habis kuliah tentang peristiwa yang betul-betul pada yang sedang dialami Indonesia sekarang, maka apa yang terjadi di Jakarta sekarang hari ini itu juga history as actually happened. Gitu. Ada 54 pelajar-pelajar STM ditangkap oleh polisi. Nah, itu berita. Nah, berita itu adalah fakta. Nah, kalau kita sejarah yang kita tulis itu bukan sejarah bohong, gitu. Jadi maka istilahnya history as actually happened. Jadi bukan yang bohong, tapi yang benar-benar terjadi, gitu. Jadi kalau kita melihat sekarang kita terima dari HP itu gambar-gambar yang ada di sana, gitu, yang sedang terjadi di depan istana, lalu kita menuliskan apa yang kita lihat itu, maka Anda bayangkan itu semangat jihad. Nah, kalimat semangat jihad itu kenapa? Tidak boleh bohong. Karena apa? Yang sedang ada di depan istana negara kita ini, itu baris dengan meneriakan istilah jihad ini. Nah, kalau kita benar, itu maka itu sebagai dasar secara menulis sejarah, faktanya benar. Lalu timbul apa yang dimaksud dengan fakta? Fakta itu adalah sebenarnya peninggalan. Kalau peristiwa sudah lewat, maka peninggalan apa? Bajunya Bung Karno, presiden, gitu. Bajunya Gus Dur, itu merupakan bagian fakta. Gitu. Dan juga kisah-kisahnya itu juga fakta. Gitu. Yang Anda baca dari tulisan atau suara Bung Karno atau suara Bung Tomo ketika membangkitkan semangat para santri-santri untuk mengadakan perlawanan terhadap tentara sekutu. Itu siapa yang bicara waktu itu? Bung Tomo. Nah, itu fakta-fakta. Nah, sebentar. Jadi kalau Anda mengerti sejarah, maka Anda itu harus mengerti sejarah itu ada dua macam. Yang pertama, sejarah as actually happened. History as actually happened. Itu adalah peristiwanya. Yang kedua, history as written atau history as record, itu adalah kisahnya, tulisannya, atau videonya, atau rekamannya. Sudah? Kalau sudah mengerti, maka ingat, pertama saya bicara tentang terminologi. Tidak akan mungkin ada istilah sejarah kecuali
di Indonesia sudah banyak istilah-istilah yang berbeda-beda gitu. Nah, karena kebedaan yang banyak itu, maka dicarikan satu istilah yang dinamakan sejarah. Nah, kedua, kalau saudara ngerti gitu, ada sejarah itu pohon, mengapa dijadikan analog perbuatan manusia sejak lahir sampai menjadi besar itu kok disamakan dengan pohon? Di mana letak kesamaannya? Ya, kesamaannya itu adalah biji. Bijinya itu kecil menjadi pohon yang besar. Nah, manusia juga begitu. Awalnya kecil, berubah menjadi besar. Itu menimbulkan perubahan. Perubahannya itu meliputi perubahan diri sendiri dan juga perubahan sosialnya, perubahan bangsanya, dan perubahan dari negaranya. Nah, perubahan yang demikian dahsyat ini adalah disebutnya kisah sejarah. Jadi kalau saya menyebutkan kata kisah, maka kisah itu ada dari bahasa di Al-Quran. Tetapi istilah sejarah itu beda lagi nanti. Bukan seperti yang kita inginkan itu. Lalu berikutnya, saya ingatkan lagi bahwa istilah sejarah itu bukanlah istilah yang terjadinya sesudah proklamasi saja. Tapi jauh sebelum ada proklamasi, itu sudah ada istilah sejarah itu, yaitu pada pewayangan. Itu. Dan di pewayangan itu, maka di gunungannya itu ada simbol yang dinamakan sejarah itu. Tapi ditambah dengan istilah syajaratul hayyin. Syajaratul hayyin itu artinya pohon kehidupan. Sudah? Lalu saya lanjutkan. Kalau saudara sudah mengerti apa yang dinamakan sejarah istilah dan kemudian asal waktu istilahnya itu terjadinya diresmikan secara pemerintahan terpakai seluruh Indonesia, itu sudah proklamasi. Sebelum proklamasi sudah ada pada masa yang dinamakan Wali Songo. Lanjut, saya bicara dengan sejarah ini, ada dua istilah. Sekali lagi saya ulang-ulang. Istilah sejarah itu adalah pertama disebut history as actually happened. Itu maksudnya sejarah yang benar-benar terjadi, peristiwa yang benar-benar terjadi. Ada yang bukan terjadi, tetapi menuliskan yang pernah terjadi, maka dinamakan sejarah as actually happen menjadi history as written, history as record. Nah, sekarang saya melangkah lagi. Kalau sudah mengerti, saya tidak ingin Anda ditanya seperti tadi saya contohkan, kenapa Tapos sebagai nama tempat di mana Pak Harto itu memelihara binatang kesayangannya itu, kerbaunya, sapinya, kambingnya, itu tempat pemeliharaan itu namanya Tapos. Padahal itu dari peternakan, tidak mengerti. Juga tidak mengerti seperti dari pendidikan, kenapa ada kurikulum. Itu. Apa itu kurikulum? Jadi tidak bisa mengerti bahwa kurikulum itu garis, kalau kita lihat di lapangan atau di stadion, sedang ada atletik sedang dilombakan, maka yang lari itu harus di antara garis-garis itu yang merupakan lingkaran atau lurus saja. Lalu itu arah tujuan dari orang yang lari mau kemana,
itu dibatasi dengan garis putih, itu namanya kurikulum atau kurikula. Nah, kalau Pak Harto tidak menggunakan kandang, sarang, sangkar, bukan. Dia menggunakan tapos. Tapos itu ya kandang. Gitu. Tapi karena bahasa Jerman. Jadi setiap istilah itu ada pengertiannya. Nah, saudara tidak boleh sampai tidak mengerti sejarah itu apa. Gitu. Harus mengerti. Sebelum studi lebih lanjut. Nah, kalau itu sudah, maka saya melangkah lagi. Gitu. Kalau ilmu, ya, ilmu itu ada dasarnya. Ini kemarin belum saya kuliahkan. Gitu. Kalau Anda mengerti bahwa semua tingkah laku akademisi, orang-orang yang sedang belajar itu bertolak dari dasarnya itu filsafat. Nah, filsafat itu adalah tempat bertemunya ukuran, kebenaran, atau hal-hal yang lain yang bersifat untuk ada kesepakatan bersama yang sama. Begini maksud saya. Ilmu sejarah itu adalah mencari kebenaran. Apakah ilmu sejarah saja? Tidak. Semua ilmu itu mencari kebenaran. Nah, kalau kita sudah mengerti bahwa kita sedang mencari kebenaran, lalu kita itu harus ada di sama benar itu apa? Di dalam ilmu sejarah. Benarnya ukuran ilmu sejarah itu tidak sama dengan benarnya ilmu-ilmu yang dinamakan eksakta. Kalau ilmu eksakta itu benar dan bisa diverifikasi. Verifikasi itu diulang kembali. Kalau 1 on, kita timbang lagi 1 on. Gitu. Kalau panas kita rasakan panasnya, kalau dingin kita rasakan dingin, bisa diulang. Tapi sejarah tidak. Bung Karno sudah pergi, gitu. Gus Dur sudah tiada, gitu. Pak Habibie sudah tidak ada, Pak Harto tidak ada. Masa peristiwa bisa diulang? Tidak mungkin. Kemudian ada lagi ukuran yang memungkinkan kebenaran itu, ukuran benarnya itu tidak seperti eksakta, tidak seperti sejarah. Saya ingatkan, di dalam filsafat tentang kebenaran itu disebutnya validity of truth. Validitas kebenaran. Ada ukurannya. Benar itu untuk sejarah bagaimana? Benar itu adalah disebutnya, ada teorinya. Teorinya itu disebutnya correspondence theory. Correspondence theory itu menulisnya ko itu adalah masih CO, lalu R-nya double. Correspondence. Correspondence itu DECE. Correspondence. Theory. Kalau teori itu nggak ada hanya, tapi kalau teori ada hanya. Lalu belakangnya Y. Correspondence theory itu suatu teori tentang kebenaran itu dianggap benar apabila statement, pernyataan dengan fact-nya, dengan kenyataannya itu sama. Mama saya bicara itu, Nabi Muhammad SAW itu lahir di Mekah.
Maka saya bicara yang demikian ini harus sama dengan buktinya bahwa Rasulullah SAW itu lahir di Mekah dan di sana ada bekas peninggalannya. Atau Rasulullah itu wafat di Madinah, itu harus ada makomnya. Nah, saya bicara dengan buktinya yang sama. Maka bila antara pernyataan dengan kenyataan yang sama, maka itu dianggap benar. Jadi ukuran sejarah benar itu bukan berarti harus sama dengan yang dinamakan ilmu eksakta. Karena sejarah itu sebagai social science, maka harus mengerti bahwa kebenarannya tidak sama dengan eksakta. Ilmu pasti itu. Walaupun itu namanya eksakta, itu juga ada perubahan. Kalau kita lihat HP itu hasil dari pemikiran teknologi dan itu adalah eksakta. Tetapi itu berubah-ubah. Itu HP itu. Padahal namanya eksakta. Tidak pernah ada yang pasti tetap, tapi ada selalu perubahan. Nah, kemudian yang ketiga, ada ukuran tentang benar, tapi beda dengan sejarah yang dinamakan correspondence theory. Kalau eksakta disebutnya consistent theory. Konsisten itu karena apa? Kalau 2 kali 2 itu 4. Nah, 2 kali 4 itu walaupun di padang Sahara yang sedang terik, maka 2 kali 2, 4. Walaupun kita pindah di tempat kutub utara yang sedang dingin, maka 2 kali 2 tetap 4. Nah, pandangan kebenaran yang tidak pernah berubah ini, teorinya itu disebutnya consistent theory. Lalu yang ketiga itu adalah kalangan politik. Kalangan politik itu tidak seperti yang dinamakan correspondence theory atau consistent theory, tapi ada pragmatism theory. Pragmatism itu pragmatis. Itu ukurannya sesuatu itu yang benar. Yang pertama katanya itu satisfaction, memuaskan. Yang kedua itu workable, yang bisa dikerjakan. Tetapi teori ini dianggap sangat membahayakan. Dangerous theory. Ilmu yang sangat berbahaya. Teori yang sangat berbahaya. Kenapa? Kepuasan itu beda. Gitu. Sekarang yang kita lihat di Jakarta, antara yang pro dan kontra, itu kepuasannya beda. Nah, kalau yang dinamakan workable, yang masih bisa dikerjakan itu beda-beda semuanya. Gitu. Jadi umpama kita melihat tukang pulung. Gitu. Tukang pulung itu memulung, mengambil sesuatu yang sudah kita tidak ada gunanya. Nah, jadi ukuran berguna, bisa bekerja atau tidaknya itu tergantung pada kemampuan yang berbeda juga. Oleh karena itu, pragmatism theory itu sangat berbahaya. Kebenarannya kita dipegang pada hari ini. Nanti beda lagi pada hari berikutnya. Sekali lagi, saya sampaikan 3 teori ini adalah ukuran
kesepakatan dari kalangan filsafat itu ilmu itu tiga, yaitu tiga kebenarannya. Jadi itu validity of truth, karena ilmu itu akan mencari kebenaran, maka istilahnya itu. Jadi kalau kita belajar ilmu mesti ketemu dengan istilahnya dulu. Jadi istilah sejarah itu benar itu bila pernyataan dengan kenyataan sama. Itu benar. Gitu. Jadi kalau saya bicara saudara Herman ini memakai kopiah, itu benar. Nah, itu adalah benar. Jadi benar itu antara yang di statement dengan facts itu sama. Fakta dengan kenyataan itu apa? Pernyataan dengan kenyataan itu kalau sama adalah benar. Itu teori yang demikian itu disebut correspondence theory. Ini beda dengan yang disebutkan ilmu eksakta. Kebenarannya itu disebut consistent theory. Yang tadi saya contohkan 2x2 dengan di tengah perbedaan cuaca, maka tetap saja sama. Tapi kalau orang politik justru beda. Itu standarnya itu kita tuh bisa memuaskan atau tidak. Gitu. Maka satisfaction itu standar yang pertama. Puas. Gitu. Maka itu sama-sama menimbulkan satu kebersamaan, kerjasama, dan kemudian menjadikan benar apa yang disamakan tadi. Kesamaan-kesamaan yang dirasakan dengan kepuasan itu sebenarnya tidak bisa dijadikan ukuran. Karena apa? Ukuran puas itu langit. Jadi nggak akan bisa. Tetapi bagaimanapun juga harus ada istilahnya. Istilah itu pragmatism theory. Jadi tiga ini. Timbul pertanyaan lagi. Karena orang studi harus tanya. Yang pertama, apa yang dicari oleh sejarah itu? Benarnya. Sejarah itu adalah study of cause. Sejarah itu studi tentang sebab. Itu apa saja yang Anda bayangkan dalam pemikiran. Anda bicara tentang Rasulullah. Itu mesti sebab yang akan dibicarakan. Mengapa begini, sebab apa begini. Itu di dalam sejarah itu selalu bicara tentang sebab. Jadi Anda harus mengerti bahwa akan menulis sejarah itu, maka bertolak dengan pengertian. Kemudian Anda harus mengerti pula, kalau menulis sejarah itu adalah berpijak kepada masa sekarang. Yang kita bicarakan adalah masa lampau. Gitu. Jadi Nabi itu abad 7. Anda bicara tentang Rasulullah dengan berpijak di Cimencerang atau ada di rumah sendiri, di yang namanya Win SKT. Gitu. Nah, Anda itu bicara itu titik waktunya adalah sekarang. Yang Anda bicarakan adalah masa lalu. Maka timbul pertanyaan, masa lalu itu apakah yang masa lalu yang mati? Ternyata di dalam pemikiran para sejarawan, itu sekarang ini adalah kelanjutan dari yang kemarin. Masa lalu. Maka masa lalu itu bagaimana? Masa lalu itu past
di masa lalu. Not a dead past, bukan masa lalu yang mati. But still living in the present. Itu masih hidup di zaman sekarang. Jadi Anda belajar tentang hal masa lalu. Tetapi sebenarnya apa yang Anda bicarakan itu adalah adanya sekarang ini. Umpama Anda bicara tentang LGBT, itu perbuatan-perbuatan orang yang mempunyai kebedaan seksualnya itu ternyata tidak hanya hari ini. Yang terjadi pada hari ini adalah terjadi pada masa lampau, yaitu pada zaman Nabi Lut. Kemudian, gitu, karena Al-Quran itu adalah bukan petunjuk, dan Al-Quran itu petunjuk sebagai petunjuk tentang kelakuan kemanusiaan ini, dulu dan sekarang adalah sama, maka Al-Quran tidak mengenal tanggal-tanggal. Kalau Anda mendengar ada tanggal 9 Ramadan 1364, itu tanggal proklamasi dalam Hijriah. Lalu kalau 17.145 itu tanggal proklamasi dalam Masehi. Ada tanggalnya, ada harinya Jumat Legi. Tapi kalau Quran itu kadang-kadang ada harinya, tetapi tidak ada tanggalnya. Itu bedanya Al-Quran dengan sejarah. Sejarah yang biasa akan kita tulis dan apa yang kita alami ini, peristiwa-peristiwa itu ada tanggal-tanggalnya. Nah, walaupun Al-Quran tidak ada tanggalnya, tetapi peristiwanya itu ada kesamaan. Maka istilahnya itu sejarah berulang. Ini sudah hampir 1 jam. Ya. Sekarang saya persilahkan, apakah Anda bisa menangkap pertemuan kita dengan Zoom meeting ini, yang kuliah ini, apakah ada di dalam lintasan pikiran Anda suara mungkin terputus-putus atau yang lain, atau Anda belum siap menerima pemikiran yang demikian tentang sejarah, atau bagaimana? Silahkan kalau saudara akan bertanya pada saya, nanti sebelum kita tutup, gitu, nanti kita dialog, nanti lalu apa yang kita adakan pertemuan hari ini, itu harus Anda tulis kembali, dan kemudian itu merupakan revisi. Revisi yang kemarin itu. Itu bukan jelek, bukan kurang, hanya apa itu, Anda harus menulis sekarang ini seperti apa yang saya kuliahkan hari ini. Nah, sekarang silahkan kalau Anda akan bertanya. Ada enggak yang mau bertanya? Kalau tidak, ya kita teruskan. Prof, saya mau bertanya, Pak. Iya. Terkait tadi istilah sejarah, karena kan kalau kita lihat tadi dengan berbagai bahasa, berbagai negara pun itu berbeda-beda gitu. Kalau misalnya ilmu yang lain kan istilahnya itu sama, seperti sosiologi, dimanapun istilahnya sama gitu. Kenapa di dalam sejarah ini tidak ada istilah yang memang menyamakan untuk menyeratakan semuanya gitu? Ya, Indonesia sebagai satu negara yang masyarakatnya itu punya kesadaran sejarah yang tinggi. Maka kecintaannya kepada sejarah itu dibuatkan satu istilah yang beda dengan yang lain. Itu hanya bangsa Indonesia yang punya semacam itu. Kalau yang lain-lain itu histori aja. Itu. Lalu Indonesia
Tapi kalau kita itu karena orangnya kreatif, bangsa kita itu mencintai masa lalunya supaya tidak hilang, maka menuliskan. Nah, tulisannya itu diberi nama, dan namanya itu seperti orang Padang atau orang Minang menyebutnya Tabu Minang. Nah, orang Melayu juga menyebutkan tidak sama dengan, walaupun sama-sama di sekitar Sumatera, tetapi menggunakan hikayat. Gitu. Nah, kalau Profesor Purwocaroko, walaupun dia hidup di zaman sejarah ini, beliau nggak mau menggunakan sejarah riwayat Indonesia. Padahal riwayat itu digunakan untuk pribadi. Tetapi Profesor Purwocaroko tidak menggunakan untuk ya bangsa Indonesia ini, apa yang pernah terjadi dalam kehidupannya disebutnya riwayat. Lalu Adam Malik juga begitu. Beliau pernah menjadi duta di Rusia, pernah jadi Perdana Menteri, pernah menjadi wakil hubungan Indonesia dengan Malaysia. Itu nama Adam Malik itu, waktu dia menulis tentang penculikan Bung Karno dan Bung Hatta oleh Soekarni dipindahkan ke Rengas Dengklok, maka itu bukan disebut sejarah, tapi riwayat proklamasi Agustus, bukan tanggalnya 15, bukan tanggalnya 17, tapi hanya Agustus 45. Nah, adanya kebedaan-kebedaan semacam ini, itu karena kreativitas, kemampuan membuat satu peristilahan, terminologi yang beda, maka supaya kalau kita bicara dengan ada kesamaannya, perlu ada istilah yang sama, yaitu dibentuklah istilah yang dinamakan sejarah. Sekali lagi, kalau istilah yang asalnya dari bahasa Arab, sering yang A itu menjadi E. Masjid, padahal masjid. Itu bahasa Arab tidak ada E. Gitu. Lalu Makkah, Madinah menjadi Makkah, Madinah. Nah, itu perubahan bunyi. Nah, jadi kita harus tahu bangsa Indonesia itu bangsa yang mempunyai kesadaran sejarah yang tinggi, dibuktikan dengan banyaknya istilah. Gitu. Pesantren pun punya, tadi saya katakan, itu yang dinamakan bukan sejarah Rasulullah, tetapi disebutnya tarikh Rasulullah. Sesudah adanya proklamasi, maka disamakan istilahnya. Maka di pesantren pun tidak menggunakan tarikh, tapi menggunakan sejarah Rasulullah. Ini se-Indonesia. Nah, itu kalau ditanya sebabnya, ya tadi, supaya kita ada kesamaan. Dan kalangan-kalangan akademisi menggunakan, kalau dia orang Belanda mengatakan geschiedenis. Kalau dia orang Jerman, itu sudah belajar di Jerman, lalu dia mengatakan sejarah itu Geschichte. Gitu. Kalau orang Inggris, history. Jadi itu yang menjadi sebab. Oleh karena itu, jangan sampai Anda atau saudara-saudara mahasiswa ini belajar tentang sejarah, tapi tidak mengerti mengapa asalnya menjadi sejarah itu. Itu jawaban saya kalau pertanyaannya yang demikian itu. Mangga. Kok nggak ada suaranya? Kedengaran ya, Prof? Sudah. Hanya izin tanya, Prof. Jadi tadi kan yang seperti sudah dijelaskan oleh Prof bahwa ilmu sejarah tadi kan tentang cause ataupun sebab akibat, reason why-nya. Jadi kejadiannya. Nah, itu Prof, kalau kita belajar di
di sekolah formal biasanya pelajaran sejarah agak terkadang membosankan, Prof, atau narasi-narasinya tidak begitu bagus. Apakah karena landasan tadi hanya menceritakan kronologi, waktu, tempat ataupun pelaku, tidak adanya sebab akibat, Prof. Nah, mungkin Prof kan pengalamannya panjang untuk mengajar sejarah ini. Siapa tahu kita ada yang jadi dosen sejarah nanti, Prof. Enggak, Prof? Ya, kita semuanya, tiap-tiap pribadi itu punya kemampuan untuk menyampaikan satu informasi dan gayanya beda-beda. Saya dengan Ustadz Adi Hidayat itu beda sekali. Beliau punya daya tarik yang luar biasa. Penguasaan ilmunya tinggi. Lalu UAS itu, Ustadz Abdul Somad, itu juga mempunyai sistem menyampaikan yang sama yang pernah dibicarakan oleh Ustadz yang lain, tapi dia juga punya daya tarik tersendiri. Nah, kalau Gus Baha itu juga punya gaya tersendiri. Satu ilmu yang begitu berat sebenarnya, tapi oleh beliau itu disampaikan sambil gurau, gitu. Seolah begitu. Tapi selalu beliau pegang buku, gitu. Nah, dan yang dibicarakan bertolak pada buku yang sedang dibicarakan itu. Itu ciri. Kalau Ustadz Adi Hidayat itu di kepalanya sudah tersimpan halaman kanan dan kirinya, gitu. Itu sudah terjadi. Maka beliau menyampaikan, tapi kadang-kadang jarang membawa bukunya, gitu. Tapi kalau Gus Baha itu untuk menarik audiens memperhatikan apa yang dia sampaikan, bukunya dibawa. Kalau UAS beda lagi gayanya. Nah, kalau Ustadz Zulkarnain juga beda bagaimana dia menyampaikan sesuatu, tidak dibukukan, dibawa, tetapi beliau bisa menuturkan secara kronologi. Nah, orang beda dengan yang lain gitu, dan kemudian menarik dan tidaknya itu, buku saya itu 2 jilid dan besar-besar, tetapi sampai hari ini kami masih menerima pesanan-pesanan gitu. Di samping ya sampai saya titipkan kepada toko-toko yang lain, tapi juga masih minta gitu. Nah, kita ini sebagai manusia, maka untuk bisa ada daya tarik dan lainnya, itu penyampaian itu adalah dengan cara kita mendekatkan diri pada Allah. Tapi Mansur yang bicara begitu. Kalau yang lain, wallahu alam. Tapi kalau saya harus pertama doanya untuk menyampaikan itu dari pembukaan kita, iftitahnya, dan kemudian pada apa yang disampaikan materinya. Allah itu membuat kita cerdas kalau kita menggunakan metode para rasul itu. Jadi menyampaikan sesuatu itu harus berdoa, itu pertama gitu. Jadi yang menggerakkan lidah kita, pikiran kita itu adalah Allah. Maka ustadz itu, bayangkan kalau saya bicara itu hanya 5 orang yang datang. Gitu. Tapi kalau UAS itu, Abdul Somad itu 3.000, 5.000 kan, di lapangan itu. Dan semua mengerti apa yang disampaikan itu. Itu kenapa? Ya ada daya tariknya. Sekarang kalau kita lihat itu Ustadz Adi Hidayat, bagaimana itu? Bicaranya harus ada papan tulis dan menulis. Itu ada menariknya Adi Hidayat. Dan kalau Gus Baha itu, dia juga bicara itu. Bahkan
maaf ini, dengan bahasa Jawa itu 60%, dan kemudian ada lagi bahasa Arabnya, lalu kemudian ada bahasa Indonesianya. Jadi beliau tuh menggunakan 3 bahasa gitu, menurut saya. Jadi kalau sedang bicara, dia mula-mula dengan bahasa Arab yang tidak dibaca lagi di bukunya itu, tapi sudah tersimpan di beliau dalam kecerdasan menghafal itu luar biasa. Diucapkan dengan bahasa Arabnya yang baik sekali. Dan kemudian disertai dengan itu. Jadi kalau kita melihat beliau-beliau yang mempunyai kekuatan yang tinggi, kalau dibandingkan dengan orang-orang politik itu beda daya tariknya. Nah, demikian pula kita sebagai seorang pengajar itu begitu. Saya pernah melihat itu Oma Irama. Oma Irama itu kan dangdut itu di Tegalega, Bandung itu. Itu pada waktu itu orang berjubel datang walaupun bayar di dalam itu. Dan bayarnya diberikan rokok 1 jarum gitu. Itu semua masuk sampai lapangan itu penuh gitu. Berikutnya gitu, bulan berikutnya ada Adam Malik gitu, datang gitu, tidak bayar tapi sepi. Nah itu kan kita bukan menghina Pak Adam Malik gitu. Tapi daya tarik seseorang itu beda-beda gitu. Jadi kita semuanya kalau akan bicara itu hendaknya di dalam batin ataupun diucapkan, hendaknya Anda berdoa lebih dulu. Gitu. Anda bisa membaca Rabbana atina min ladunka rahmah wa ilana min amrina rasada. Itu Kahfi 10 yang diucapkan oleh ahli-ahli pemuda-pemuda yang akan tidur di dalam gua Kahfi itu. Itu juga bisa Anda menggunakan doanya Nabi Musa alaihissalam, wahlul min lisani itu. Mudatan min lisani itu. Itu ucapan dari Nabi Musa di depan Fir'aun. Gitu. Itu juga ada yang menggunakan itu. Jadi pokoknya Anda jangan sampai tidak mengontak diri dengan yang maha menjadikan. Itu. Nanti walaupun yang Anda bicarakan itu hanya tahun, yang bicarakan hanya bulan, yang bicarakan nama orang, tapi karena Anda sudah mendekatkan diri kepada Allah, maka nanti Anda juga akan merasakan itu. Yang kita ajak bicara itu memperhatikan Anda. Gitu. Itu menurut pendapat saya. Jadi semuanya yang kita juga nggak ngerti gitu. Padahal dia tiap hari muncul di TV. Dan acaranya itu saja. Tetapi bisa tertarik. Itu. Ada seorang yang namanya Ustadz yang dari Makassar itu selalu membaca itu sholawat yang panjang itu sebelumnya itu dibacakan bersama. Itu ada yang metode begitu. Jadi Anda bisa mencari itu apa yang harus Anda kerjakan itu kalau Anda mulai bicara itu ingat pada Allah dan Rasulnya, lalu Anda boleh mengucapkan secara jahar atau Anda tidak dengan tenang. Jadi itu menurut pendapat saya, pribadi itu mempunyai kekuatan daya tarik masing-masing
Dan pribadi itu nanti apa yang dia pikirkan bisa dituliskan menjadi buku, dan buku itu menjadi laris dan tidaknya. Itu karena ada sebuah buku yang kemarin dinamakan Banjir Darah. Itu katanya sekarang ini sudah habis 35.000 dalam waktu yang sangat pendek. Nah, itu kenapa? Yaitu penulisnya itu memang menuliskan tentang ulama-ulama di dalamnya. Menurut pendapat saya, menurut Bapak itu yang ingin dituliskan itu ulama-ulama. Maka lalu buku itu daya tariknya tinggi. Nah, itu sama dengan kita sendiri bicara juga begitu, punya daya tarik masing-masing. Dekatkan diri kepada Allah dan tuliskanlah sesuatu, nanti tidak menjadi tulisan yang tidak diperhatikan, yang mempertemukan antara pembeli dengan buku yang ditulis itu hanya Allah. Jadi nanti hati juga begitu, kita bicara depan itu, nanti yang didengar atau tidak. Ya seperti Bapak ini, Bapak itu kuliah jam segini tuh menidurkan, mengantukkan. Umpama begitu. Ya, itulah jawaban Bapak, mudah-mudahan terpenuhi. Nuhun, Bob. Jelas. Nuhun atau nuhun. Angkat teman-teman yang lain yang mau bertanya. Mumpung kita masih ada waktu. Sudah jam 2:22. Husni Mubarak. Ya sudah. Sudah, Prof. Beliau yang punya Tasik, Prof. PCNU Tasik, Prof. Iya. Kota Santri. Itu Arif Rahman. Kang Arif, mangga Kang Arif. Tadi ada pertanyaan dari Teh Novi, Prof. Nitip. Mangga. Teh Novi nitip pertanyaan tentang Al-Quran sebagai sumber primer sejarah, Prof. Mungkin bisa dijelaskan, Prof. Apakah bisa kita sebagai sejarawan menjadikan Al-Quran sebagai sumber primer sejarah terkait peristiwa-peristiwa yang dijelaskan di Al-Quran? Al-Quran itu sebagai dasar kalau menurut saya. Jadi kalau saya akan menulis, itu mesti ada satu ayat yang saya jadikan titik tolak. Dan kemudian nanti elaborasinya lebih lanjut. Itu semua ada, tinggal kemampuan kita mengolah Al-Quran sebagai titik tolak, kemudian kelanjutannya itu adalah kearifan kita membahasakan apa yang sedang kita pikirkan menjadi bahasa tulisan. Dan nanti Quran itu, saya menulis beberapa buku, itu kalau saya tidak dengan bicara tentang Rasulullah, itu buku nggak laku. Gitu. Nggak bisa, tidak terjual seperti ini. Ini buku Api Sejarah ini, bayangkan itu 2 jilid yang tebal-tebal. Gitu. Tetapi sampai hari ini masih laku, walaupun saya tuliskan sudah sekian tahun yang lalu. Masih juga, karena di dalamnya adalah bicara tentang para ulama-ulama itu. Jadi ulama itu adalah warasatul anbiya, gitu. Maka apa yang dikerjakan oleh para ulama itu pasti ada garis ke atasnya, itu dari Rasulullah. Maka jangan sampai tidak. Itu. Adapun gaya menulisnya judul, lalu kemudian ada ayat, kemudian ada tulis keluar, itu bisa saja. Gitu. Kalau Anda masukkan di dalam, di tengah, boleh saja. Tapi menurut saya, itu nawaitu menulis itu adalah Al-Quran atau hadis yang membuat kita diberi oleh Allah kecerdasan menulis itu. Coba aja kalau Anda membaca Iqra gitu. Iqra itu pada waktu ayat 4, Allah itu mengingatkan, yang mengajari menulis itu Allah.
Dan kemudian yang membuat Anda dari tidak tahu menjadi tahu, itu ayat yang kelima dari surat Iqra itu, maka terjadilah kita itu ternyata apa yang kita mengertikan itu dari Allah gitu. Maka bagaimana sebaiknya bahasanya itu. Nah, itulah sebabnya itu pengalaman saya, buku yang saya tulis itu mempunyai daya tarik yang tinggi, yang daya jual yang tinggi. Ini kalau bicara tentang jual dan tidak jual. Tetapi rahasianya itu adalah bagaimana kita mengolah satu titik tolaknya itu dari Quran. Justru itu harus. Walaupun yang kita bicarakan aidit, aidit itu kenapa kok menjadi berani membunuh, berani itu Al-Quran ada. Ayat yang mengapa hanya nggak disebut aiditnya, di DNA aiditnya, hanya tingkah lakunya sama dengan itu. Jadi kalau Anda menulis apapun gitu, itu di Quran ada. Hanya kemampuan kita menemukan dan menjabarkan. Gitu. Insya Allah kalau Anda bismillah, mulai dari, kalau saya menulis itu tidak batal wudhu. Gitu. Jadi kalau mau menulis, ya sholat 2 rakaat, tidak batal wudhu, saya lalu masuk ke komputer, lalu nanti apa yang saya tuliskan itu bismillah. Gitu. Bismillah itu sudah merupakan Al-Quran. Gitu. Dan kemudian lanjutan ayat-ayat yang kita ambil, titik tolaknya, itu saya akan mengisahkan ini. Dituliskan atau tidak, maka nawaitu itu inamal a'malu biniyah, niatnya. Nanti akan terjadilah tulisan yang menarik. Itu pendapat Bapak. Mudah-mudahan itu juga mengilhami, nanti akan menjadi penulis yang sangat mendapatkan perhatian dari yang lain, bisa dibaca dan dimengerti. Dan kemudian menjadi pedoman kehidupannya. Baik Pak, terima kasih Pak, sangat jelas Pak. Maka yang lain lagi. Bapak takut tuh Pak, tadi kan belum kumpul semua Pak, mau bahas tentang tugas yang kemarin. Tadi kan mau bahas tugas, belum kumpul semua. Apa mau dibahas tugas yang kemarin Pak? Tidak semuanya saya bahas itu, hanya sistematikanya. Jadi sebaiknya ada buku yang saya sampaikan, bahwa kalau teknologi penulisan itu, penguasaan komputer itu baik sekali. Itu hanya tata layoutnya harus diperhatikan lagi. Itu. Jadi kalau antara gambar dengan tulisan sebaiknya agak imbang. Itu perbandingannya. Dan yang kedua, apa yang saya sampaikan dalam kuliah kemarin itu hanya 2 orang yang betul menulis seperti yang apa yang Bapak sampaikan kemarin itu. Yang lain-lain itu membicarakan masalah Islam dalam arti umum, luas, tidak menjadi masalah. Ya, keberanian menulis itu harus ada. Nah, ini semuanya dari tulisan-tulisan ini ya sangat menarik sekali gitu. Oh ya, mohon dengan hormat. Ini nggak usah pakai gelar-gelar ini. Tulis saja Ahmad Mansur Surya Negara seperti api sejarah ini tanpa gelar. Gitu. Itu saya lebih senang dengan yang itu. Nanti keliru, tidak sesuai dengan api sejarahnya. Jadi supaya sama. Ini ada yang menambah dengan pendamping Bapak itu, yaitu Dr. Suparman.
MAG. Ya, saya juga belum mengerti, mungkin Pak Eman Hermawan itu tahu bahwa ada Pak Subaman Yasin ini dijadikan pendamping Bapak. Maka itu nanti minggu depan kita mudah-mudahan ada satu ruangan kita bisa bertemu, itu bertatap muka, karena di Jakarta sudah boleh orang makan di restoran-restoran itu. Jadi dianggap pertemuan itu sudah enggak begitu membahayakan. Itu. Asalkan katanya tetap menjaga jarak. Nah, kalau 10 orang, saya kira bisa ruangan itu bisa untuk menjadikan pertemuan. Nanti kepastiannya bagaimana menulis laporan itu. Jadi coba saja sekarang menulis kembali apa yang kemarin sudah dituliskan itu, diadakan revisi. Adalah yang pertama tadi saya bicara tentang istilah. Yang kedua itu tentang sejarah itu ada 2 macam. Apa yang disebutkan history of actually happened dan history as written dalam bentuk yang sangat sederhana. Pada pertamanya. Lalu yang berikutnya validity of truth, itu kebenaran. Validity itu adalah validitas kebenaran. Truth itu kebenaran. Nah, itu ada 3 model. Nah, coba saja. Ini kan bahasanya bahasa lesan. Nah, Anda bisa menangkap atau tidak. Nanti pertemuan yang berikutnya, mudah-mudahan saya juga akan diberi waktu. Apakah dengan termakannya corona kemarin tidak ada kuliah, lalu itu masih waktu kuliah Bapak, ya. Lalu sekarang ini tinggal sekian hari lagi. Itu mau saya tanyakan pada pimpinan. Apakah juga seperti pada zaman Pak Ajit dulu, 25 Desember itu sudah ujian terakhir. Kan? Saya belum tahu, ini belum ada komando, belum ada penjelasan dari pimpinan prodi kita ini. Jadi mudah-mudahan nanti kita dengan Nenden kita pergi ke kampus, itu tanya, dan pada jam yang sama, jam 1 begini, kita ketemu di kampus, itu hari Selasa yang sama, dan besok itu kalau ketemu di sini akan bertanya bagaimana bentuk yang sebenarnya ini. Saya berikan petunjuknya supaya nanti menulis dengan baik. Dan kalau ini sudah, nanti akan saya tanya, ini tinggal 2 bulan lagi Pak, mangga. Jadi kita harus mengadakan kuliah yang ngebut. Ini kita sudah 2 kali kuliah, masih dalam pijakan yang sama, yaitu masalah peristilahan saja. Dan nanti saya minta supaya semua mahasiswa memiliki buku ini. Artinya kalau belum punya harus membeli. Gitu. Nanti juga pada Bu Nenden saya beli. Nah, nanti kalau kuliah berikutnya, saya hanya memegang buku ini dan kemudian saya jelaskan dari halaman sekian ke halaman sekian, karena waktunya sangat pendek sekali. Kalau nanti Desember dijadikan titik akhir, tanggal 25 Desember, seperti yang kemarin-kemarin itu, pada zaman Pak Ajit yang jadi pimpinannya, harus segera nilai terakhir sudah masuk pada bulan bulan Desember. Nanti Nenden coba kalau bisa tanya pada pimpinan sana, itu apa Pak Mansur diberi waktu
panjang lagi atau memang orang tua seep aja nak tembak kamari emang waktu ayat corona dan ayat kuliah. Nah sekarang itu ada kuliah pendek atau kuliah panjang. Sampai hari ini Bapak belum mendapatkan beritanya. Nanti semua buku api sejarah 1 dan 2 supaya dimiliki untuk bisa kita bicarakan secara ya maraton sehingga nanti terpenuhi apa yang menjadi standar dari perkuliahan kita ini. Bapak, tapi kan tanggal 20 Selasa depan ada undangan ke Tasik, Pak. Apa? Tanggal 20 ada undangan ke Tasik, Pak, Selasa depan. Iya, betul. Jadi bisa ganti hari mungkin ya, Pak, ya nanti kuliahnya? Iya, itu nanti bisa di... Oh, bulan depan sudah tanggal 20. Tanggal 20 minggu depan, ya, Pak. Kan Iya. ke Tasik, Bapak ada undangan? Iya, iya, betul. Ada di pesantren. Iya. Benar. Nanti mungkin ganti hari apa ya kita Iya, kita boleh direbukan, boleh disenankan sebelumnya. Boleh. ya. Nanti coba mencari titik temu di antara mahasiswa dengan kita semuanya. Mangga. Jadi kita tutup kuliah aja sekarang. Ya mudah-mudahan dengan apa yang sampaikan kuliah ini menjadi pencerdas dari pengertian para mahasiswa tentang sejarah. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum amwat wa yaqul hajat Rabbana la tada' lana fi maqamina hadza dhanban ila khabarta wala aiban ila sadarta wala musafiran ila salamta wala musafiran ila raddakta wa tarzuqana rizqan halalan thayyiban wa sya'an min ghairi ta'abbin wala masakat wala ghari wala nasabin innaka ala kulli syai'in qadir. Allah yasutu rizqa liman yasha' wa yaqdir. Allah yasutu rizqa liman yasha' wa yaqdir. Allah yasutu rizqa liman yasha' wa yaqdir. Allahumma da'yan ila ghad ila Allahumma ila maridan ila safaita wa abaita wala hajatan ila sultan wa yasir umrana wa tafina wa nawir qulubana wa khtim salihati amalana Rabbana wa taqabbalna Rabbana fil wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin innama amru idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun wa subhanalladzi bi yadihi malakutu wa ilaihi turja'un narabika rabbi yati amma yasifun salamun alhamdulillahi rabbil alamin amin amin ya rabbal alamin al-fatihah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. banyak, Pak. Nuhun, Pak. Prof, Ya, sehat-sehat selalu, kita- Prof. Kuliah ini selalu saya tutup dengan doa dan saya buka juga dengan iftitah. Ya mudah-mudahan apa yang kita bicarakan dalam pertemuan ini ada berkah dan rahmat dan hidayah Allah. Amin. Sehingga apa yang kita kerjakan ini selalu membawa keselamatan. Amin. Itu yang saya sampaikan. Jadi saya anjurkan 2 buku api sejarah ini, jilid 1 dan 2 kalau belum punya, harap segera laporan ke Ibu Nenden, nanti akan di sini sebenarnya di rumah banyak sekali. Kalau mau ke rumah di Jalan Pluto Selatan 3 nomor 34 tersedia banyak. Insya Allah
buku ini bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih dan selamat untuk ketemu kembali di minggu depan.